Aduh, Gung, alhamdulillah Gung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dicek, Be? Halo. Cek apaan? Iya, aku udah transfer. Oh, udah transfer. Udah transfer. Aduh. Ya. Alhamdulillah, Pi. Kemarin si JA dapat cuan. Jual ginjal. Jual ginjal. Di aplikasi hijau. Jual ginjal bukan buat kontrakan, buat iPhone. Oh, buat iPhone. Tapi dia udah punya iPhone sih. Bener, iPhone 4. Gimana kemarin? Udah puas belum? Sama Ya. tukang koslet sama tukang pigdal. Sudah dapat pencerahan. Udah sih. Dapat pencerahan. Gampang kan? Ruwet. Segitu aja ruwet. Sebenarnya mah disebut gampang enggak, disebut susah juga enggak gitu. Intinya sih udah tau lah bahwa mau ngebuat fighter atau ngebuat konslet tuh enggak langsung bisa gitu, enggak langsung instan gitu. Ada step by stepnya. Kayak si fighter, oh ternyata cara menjeburnya kayak gini. Si konslet ternyata harus pakai untulan kayak gitu. Iya. Tidak seperti yang dibicarakan oleh para Google mania gitu. Simple. Jadi lu dikira milih fighter atau konslet? Gua pilih yang curi besar. Fighter. Gua tetap di fighter karena gua gak ada burung lain. Cuma ada satu. Jadi gua maksimalkan di fighter. Tapi memang kalau yang saya tahu sih ya, Ya. itu si Mang Beho, udah lama. Mungkin pantes. dari saya kecil. Terus gini. Dari saya kecil. Behong. Dia udah main bulu. Behong udah gini, Bang Behong. Apa? Dedeng. Ya kan dulu nggak kayak gitu. Oh. Tukang fitness ya, tukang fitness. Bukan, Oh, bukan. Kemana? Kayaknya itu burung, kakak burungnya berat. Sokan burung. Tapi member. Sokan burung. Tapi member. Sokan burung. Tapi member. Sokan burung. Tapi member terbuat dari jati gitu kan. Besi bos. Anjing. Tapi jangan salah kalau misalkan kurung apa sangkar burung Ya. itu nggak seberat itu. Betul, pantesan si J ya. Berat beban hidup saya terkait Lihat saja bodinya. Kena lokal. Lokal. Tapi thanks banget nih, P. Jadi udah tahu pencerahannya. Gua sebagai newbie di dunia perlopertan Indonesia sudah memutuskan jadi fighter. Fighter. Tapi ngomong dulu, kenapa udah punya baju koploba? Kan baru koploba, bos. J, Wah, si J sibuk nih. yo. Bentar, yo. Cuan. Jadi gimana sih itu sejarah si Behong sama si Uwa tuh. dulu kenal tuh pas lagi musimnya fighter. Oke. Dari musim-musimnya fighter, terus kebetulan Abi juga sama Fighter. fighter. Siapa tuh yang racunin gua? Fighter. Pantesan. Dulu tuh ada durasi yang panjang seperti itu, nggak putus fighter. Tapi fighter. Mungkin kalau sekarang itu udah jadi koslet. Oh. Karena Seru durasi ya? memang lebih dari 2 menit, sekarang tuh disebutin juga udah koslet. Padahal kan burung-burung fighter juga banyak yang durasinya panjang. Justru biasanya kalau yang saya tahu misalkan dari bahanan fighter nih, sebelumnya itu durasinya 2 menit. Kalau misalkan jadi koslet itu durasinya maksimal setengahnya. Oh, gitu rumusannya. Jadi memang stamina yang koslet itu nggak terlalu baik sebetulnya. Oh, buat yang si konslet itu. Nah, cuman uangnya memang baik banget. Karena Oh. memang butuh proses yang sangat panjang. Oke. Pantes si Jay semangat jualin pelet kencana dengan vitaminnya. Jadi memang harga koslet kenapa lebih tinggi karena prosesnya memang panjang. Nah, dari mana lu? Salam. Wak. Kita lanjut lagi nih, Wak. Man. Silakan. Pi, sini aja, Pi, duduk sini, Pi. Mau kemana-mana, Pi. Duduk sini aja, Pi. Mau kemana-mana. Tapi lain kali kalau buat bulan depan mah aman. Naon nih teh? Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi pendengar aja. Ini tadi kata-kata si Api katanya untuk menjadi koslet dan itu tuh panjang lah sejarahnya.
dari sejarah Mang Behong itu lama banget gitu dari api belum main burung sampai sekarang Mang Behong tuh asam garamnya tuh emang Udah lama ekspor lah. Kawasan manis udah. asam manis Asam aja. enak gitu. Nah, Wah juga dari tahun berapa sih Wak? Kalau Wak? Dari tahun berapa ya? Saya tuh pertama suka burung itu pinjam. Awalnya mau kontes pinjam ke si Api. Oh, ini Racun ini. Karena Jadi dia ternyata senior daripada senior. Terus si coba Api ya kontes, terus setting burungnya nggak ribet. Jadi tinggal jemur sebentar, kerodong, bawa ke gantangan, ganti pakan, buka kerodong, gantang, langsung bunyi kayak kenari dulu mah. Jadi kalau bahasa ininya mah tungdar. Wah, Mungkin kalau sekarang begitu gantang nggak loh. Ya, gitu. lamaan mana? Mang Behong sama Boy. Wah, Bembehong kayaknya. Mang Behong pertama turun tahun berapa? Enggak, kalau saya mah kalau Dari tahunnya juga. iyalah. Jangan salah si Mang Behong atas tua tapi bawah muda. enggak, gini. Waktu saya main waktu saya main nakbat itu waktu cuman ada gantangan karena sakbat itu cuman 10 biji, 8 biji. Masih sedikit. Itu tahun seberapa? Itu tahun 8 lah, 8. Wow, damn. Oh, senior. 99 mas saya Saya masih SD bos. masih SD kita ya. SD kan. Tahun sahabat jadi mengikuti 2009 kali 2009. 99 mas setelah reformasi dong. Saya masih Sebenarnya Mang Behong tuh masih berapa tahun sih? 7 tahun. Waktu bapak saya lagi ngelatih BO. panggil tua sekali. Iya, BO ini. 99 itu masih berputut, Mang. Aduh, nggak apa-apa. Zamannya Susi Susanti. Waktu si zamannya ini Pengdot. Waktu saya main nakbat itu cuman di gantangan cuman 10 biji, 8 biji gitu. Nyampe ke sekarang kan udah pua-pua. Nah, waktu saya tahu sama si Api itu si Api punya burung paite yang gigit jeruji. Itu burung itu wah pas bagus gitu. Bebas aksi. Bebas aksi. Iya. Nah, waktu itu saya lihat ini burungnya si Api. Waktu ada event saya iseng-iseng, oke, burung itu mau dipinjam. Kata si Api, langsung buat apa man? Buat diaduin di kontes eksklusif pas waktu itu. Itu kalau pas eksklusif, wah heboh ya. Pokoknya mah itu si kontesnya lebih besar lagi lah ya. Oke. Dan pakai burungnya burung Api. Api. Aduh. Ruat. Nanti dia. Terus Nah, kan memang tuh dari tahun 2009 sampai sekarang gitu 2021 nih. Perjalanan tuh sangat panjang 20 tahun lah. 10 tahun lebih, 10 tahun. 12 tahun, 12 tahunan. Ada nggak sih kesan-kesan yang emang bikin Mang Behong itu kan turun di burung itu tidak sebentar ya, banyak hal-hal yang emang yang bikin hati down, Iya, yang bikin hati senang juga ada. Terus yang bikin Mang Behong itu termotivasi sampai saat ini bisa bertahan main lovebird itu apa sih sebenarnya tujuannya goalsnya gitu. Kalau pas menurut saya mah yang satu cari nafkah, cari rezeki itu dari itu burung. Jadi apa ya? Biasa. Jadi jadi
Mata Kerjaan, Nah, pencarian. Jadi si main burung itu harus tiap hari itu harus kontes Tuh, buat itu nafkah. Misalkan kalau tengah-tengah tiba-tiba ya kan nggak namanya gantang burung nggak tahu menang atau enggak. Iya. Nah, sedangkan sekarang menjadi mata pencaharian. Ketika misalkan pernah nggak sih ketika uang nih pas-pasan nih kita kontes kalah gitu. pernah nggak? Apa ya kalau disebut langsung pas miming pas gitu apa ya kalau disebut langsung pas miming pas Satu, hadir tepat waktu untuk tepat waktu. Dua, membayar, suka bahkan waktu apa ya Jadi lebih menang Elena. Ya, Oh, berarti kalau si Bang Behong mah sebenarnya udah jadi baju sih. Segala udah jadi baju gitu. Nah, sekarang kan lagi pandemik kayak gini, Bang. Gantangan udah sulit lah ya, bisa dibilang udah nggak ada. Sebagai mata pencarian, itu survive-nya gimana sih, Bang? bertahannya gitu. Waktu itu sebenarnya saya ada pas makan kan. Makan apa? Makan Jadi langsung 2% ya, 2%. langsung hasil dari itu aja dari Jual pasangan. Oh, Kalau sekarang gitu. seperti itu. Tapi kalau kontes kalau yang sangat dikecewakan itu punya apa ya? Punya pas uang pas-pasan buat beli tiket apa-apa burung Berjalan. ya. Tapi iya. juga itu masuk kosong. Kenapa? Kalau dipantau, oh ini jujurnya ada yang pas main-main tuh, yang tak paling sesat itu. Jadi bukan burung koset aja ya, Iya. yang muncul bukan burung koset aja, tapi Ah. juri juga muncul. Gitu. Gung jadi curhat, Gung. Judulnya adalah azab dari sebuah konsletan gitu Ya, ya. tapi dah emang realnya tadi itu sih kebanyakan. Kalau Mang Beong sendiri ya, namanya sendiri nih. Dari kontes dari semua kontes itu paling besar itu menang berapa sih sebenarnya untuk yang paling besar itu pernah Kali gantang, mengalami Kalau waktu zaman burung mah waktu muncul burung koset Ya, ya. yang pertama Satu hari saya mencapai dapat 1,5 juta, 2 sehari itu sehari. Satu hari. si Jeng kalah ya. Gung, kita jual aja gitu. Jadi kita ini. namun nembok mah eta teh 10 poin Lepok mah. Sejuta setengah sehari kali sebulan. Udah banyak lah ya, Pak. Itu Banyak. kalau sehari Duit. itu kalau di event-event yang pas misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, tapi kalau buat saya buat apa ya? Buat kerja itu saya kerjanya hari itu Minggu. Kalau hari Minggu itu harus Optimal. peak gitu. Waktu Oke. pas hari Minggu itu saya cuma simak dapat pas uang sampai ke 7 juta, 8 juta, sampai ke 10 juta. dari kontes Satu hari. Hari Minggu. Nah, hari Minggu. Baru total bisa 20 jutaan, Jeng. Mau kita jadi joki buru. Kamu saja. Nih si Jimmy urus. Ternyata selama ini berarti itu cuannya banyak ya. Iya, ternyata di bawah bukan karena saya dulu benar sih dari kita yang awal. Ya, kan? Begini, kalau waktu udah rumah itu daftar tiket cuman 300.000, hadiahnya 5 juta. Kalau sekarang cuman tiketnya cuman 100.000, 50.000, rata-rata cuma 50 itu kan bawah. Iya. Kalau zaman-zaman bahaya mah tonya 300, 200, 100 gitu. Itu pengalamannya dari apa sih, Bang?
Pas naon lagi? Kenapa jadi sekarang jadi lebih murah? Jadi fan turun Apa memang peserta memang nggak ada gitu? kurang Enggak, kalau menurut saya itu efek-efek burung waktu RP Hantu itu dari efek-efek ada kontesnya burung balibu. Oh. Jadi oke. Balibut apa? Balibut ya? Balibut itu apa? pasak buat anak atau anak-anak Bayi di bawah 5 bulan. Balita. Aduh, balita beda apa PAUD? bahasa Inggris Balibu sama PAUD sama. Oh, sama. Kalau Wak sendiri nih, Wak, Enggak. asam garamnya itu seperti apa sih di Jogja? Asamnya Main burung gitu. Asam garam di sebagai perawat burung atau joki ya banyak, seperti gantangan dari mulai rubber, latihan sampai eksklusif regional sampai ke nasional ya. Nah, latbar sampai regional oke lah. Bisa dikatakan kalau menurut dari pribadi saya mampu lah gitu. Mampu bisa walaupun loba elehna gitu. Apa ya, Rena? Yang penting fighting lah ya. Gitu, penting satu pendek, kedua mental. Oh. Pendek Yang pernah bikin sedih itu apa sih ketika gantangan? Pengalaman. aman ya. ada nggak yang bikin nangis? Bikin nangis. Waktu itu ada ionya nggak usah disebutin ya. Nggak usah. Pokoknya ada IO aja ya. Pergi jauh-jauh dari Bandung ya. Oke. Ke luar kota, wilayah Bogor ya. Gue Bogor. Wilayah Bogor itu standarnya kan fighter ya. Fighter, wah udah pagi-pagi subuh ya, nyiapin segala di sana, sampai sarapan makan di sana. Nah begitu tiba setting, tiba gantangan, gitu burung kebetulan waktu itu gantangan tuh dapet pinggir kedua. Oke, pilih dua. Nah, judulnya sih, Nggak tahu saya pilih kedua. judulnya tuh fighter. Oke. Nah amunisi yang lain kebanyakan wayang koslet. Oh, jadi masuk ke kelas yang si konslet. Bukan, jadi si koslet. fighter. Oh, si konslet masuk ke fighter. Gitu. Itu pedih banget pokoknya ya. Gila. Jauh-jauh, perjalanan jauh, gantang di kelas yang bener, tapi yang gantangan nggak tahu diri. Jadi di saat saya benar sendiri melawan yang tidak benar. Gitu. Jadi sebetulnya siapa yang salah? Sebetulnya nggak ada yang salah, cuman Yang salah orang lain. Sidiki. Tahu nggak kenapa si Diki yang salah? Itu cowok nggak dibawa-bawa. Karena begitu gantang, nah burung kerja. Misalkan fighter mah goekan heula nya. Ya. Goekan kada itu ka dieu pulang anting teu pala rugu. Nah begitu udah ketemu enaknya, bunyi di gantangan. Nah, otomatis kan bunyi, harusnya konsep bunyi. Ya. Yang saya berhenti itu kan masih bunyi. Tapi burung saya durasi oke lah. Oke. Mampu. Cuman pas begitu penilaian, ini kan penilaiannya udah mulai modern ya. Pakai Statistik. burung saya kerja, udah teriak-teriak sampai serak. 25 gitu kan. bukti gitu kan. Tapi pas begitu selesai penilaian, percakapan, nilainya nggak ada. Oh. Nah, siapa yang salah? Jadi Entah jurinya apa, mungkin cover sebenarnya. ya cover. Loba teuing manuk sebenarnya panik bisa lain ya. Tapi tahulah di belakang nggak tahu ada apa. Ini otomatis kan keselnya manuk gawe tapi tidak dinilai. Tapi kan si juri otomatis bilangnya berarti nomornya otomatis manuk nu gawe sebenarnya. Iya. Tapi kebanyakan orang yang nonton kan banyak, bukan satu orang gitu. Wah kan pastilah asup cenah nominasi, oh, alhamdulillah atau asup Masuk di belakang katanya gitu ya. nasional gitu nya kelasnya K5 guys atau gitu nya. Aman lah ya. Aman lah ya. Begitu merekapan, lihat rekapan nilainya nggak ada.
kehel pokoknya, kesel pokoknya mah, Amak genok pokoknya. amak pisan pokoknya. Sama gue ya. Yang bukan sedikit. Sedikit lah. Diki. Jadi perjalanan kontes itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, betul. Ketika kita latihan oke lah, tapi ketika nasional kadang-kadang ada miss yang emang yang harusnya itu diperbaiki lagi oleh IO untuk memang ajang kontes ini menjadikan burung-burung yang berkualitas dan juri-juri itu harus mengimbangi sebenarnya mengimbangi lebih berkualitas lagi, tahu karakter. Terus orang yang menggantang itu ketika di event nasional di luar kota itu ada orang-orang yang dari luar kota juga, yang ada mereka berjuang mempersiapkan burung di lapangan untuk menjadikan burung-burung itu juara itu tidak mudah. Makanya harus diperhatikan lagi nih oleh para juri. Jadi ini gue maksudnya apa sih namanya buat para penyelenggara nih ya, harusnya bisa apa ya, kalau gue ngomong sih lebih fair lah ya, lebih fair karena sportif lah ya, karena yang namanya hobi di apapun itu hobinya sebenarnya balik lagi ya, dan itu udah berhubungan dengan kontes dan turnamen itu kan udah kayak sportnya, udah kayak olahraga. Terlebih kayak gini, ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang emang hidup bermata pencarian. Betul. Ini kan menjadi suatu hal yang lebih kita harus lebih peka ya, peka ketika ini orang itu mati-matian gitu bekerja untuk anak istrinya itu di dunia kontes ini gitu. Betul. Kayak si Mang Behong kan, ini gue jadi bermata pencarian gue. Nah untuk Mang Behong sebentar nih, gue ada pertanyaan lagi. Perbedaan kontes dari zaman dulu sampai sekarang itu jelas berbeda atau sama saja? Sama saja. Kalau Bukan dari jumlah nilai gacor beli tiket atau itunya, tapi dalam rule-nya yang emang jelas gitu. kalau Bro, ada yang minta air, Gung. Cair dong. Aduh, kasihanin si Api dari tadi. Nah, hiji itu cairnya tuh. Dia tahu. Siap. Air putih beda, di sini kopi doang. Ada yang berwarna, ada yang berwarna. Jangan lah, udah malam ya. Udah. Ini lanjut lagi Pak Behong. Kalau menurut saya itu kontes enaknya yang kayak zaman itu dulu. Kalau zaman dulu itu enak kontesnya sama yang yang disebutnya, yang sama joki-jokinya juga ikutan gitu. Oh, turun juga. Jadi misalkan jojokan. Oh, jadi kayak gimana sih kalau di Jeroboam tuh biasanya bukti. Itu kayak cerita si Diki. Biasanya si Diki kan gitu ya ngomong bukti. Masih lanjut. Nah, yang bikin kesan-kesan waktu kontes saya gitu ya, belum masuk ke satu itu dikasih dulu ya nomi apa? Nominasi. Iya. Strepsil. Nominasi, kalau udah nominasi itu baru ditusuk sama pas bendera itu merah. Itu apa ya? Yang disebutnya cuma pas kesan-kesannya kan. Beda ya. Iya beda gitu. Kalau tahu kan cuman pas gantang, leos, lihat aja, ambil, udah kan sudah ada itunya seninya gitu. Jadi sebenarnya mah kan beda banget ya Bung ya. Beda banget. Euforia paling tinggi itu di kelas apa sih? Kalau saya di event Medaya Kamari di Parahyangan, di apa? Ekstravaganza. Jadi kalau event kalau di luar kota apa-apa, Raja. Ikut itu di PIA itu Raja itu jurinya main itu kan rekap. Ya. 70% burung koset itu 70% yang koset, yang baik dana itu cuma 30%. Tapi rata-rata yang masuk ke satunya itu burung-burung baik deh. Oke. Kalau dari segi harga burungnya dari dulu sama sekarang, range harganya turun atau naik sih sebenarnya kalau Kalau sekarang mah kalau burung-burung yang sayuran, bukan. Bukan. Ada siap pensiun, Bung. Bukan saya. Bukan. Tapi kan kalau Kayak kualitas. Iya, kalau kita kan pakai ring, gue langsung
pas indukannya apa-apa. Terpilihan. Tapi dia apa ya yang disebutnya masih Terahnya lah ya. iya, makanya pas harganya masih unggul gitu. Range harga kira-kira berapa tuh? Naik atau turun? Naik atau turun? Dari dulu sampai sekarang. Berapa persen kalau naik, kalau turun berapa persen? Kalau zaman dahulu mah waktu saya beli burung dari Sukahaji ya. Ya, pasar burung. Besar belum? Nah, Pas bur. belinya saya burung dari Ramba. itu Ramba, cuman harganya 800, 700 nyampe ke 1 juta. Harganya itu? Iya. Oh dulu. Kalau sekarang cuman 100.000, 70.000 kan. Dongkar di sini. Hampir 800%. Ya. Bukan 100% lagi, 800%. 800%. Ribu Itu Siti. Sebenarnya kan dari si penggiat dari Icomannya ini kayak Behong gitu ya, dari perjalanan ini kan sangat berperan sekali ketika harga robot itu turun ya. Ketika harga robot untuk menjaga kestabilan dari kualitas burung Mang Behong itu seperti apa sih? Kalau Untuk harga jual dari tertinggi. saya mah kalau jaga tua itunya tasnya harus ngekeknya yang panjang-panjang. Oke. Pas dobelannya yang cepat gitu. Makanya burung dari saya mah di atas rata-rata gitu. Makanya harganya tetap stabil. Harga stabil. Tapi Wak gimana Wak? Kalau Yang saya benar. mah tetap bertahan di fighter ya. Ya, oke. Fighter tetap mendominasi. Karena kita kan pernah ganteng bareng sama Pak Haji nih. Pernah ganteng bareng. Dia ya. Pernah ganteng bareng. Enggak. Dulu tuh ganteng di Cikampek kalau nggak salah ya. Cikampek. Sama murah Di ya. Cikampek. Oh, Bang Sidiki. Sidiki. Bang Sidiki. Nggak ada yang kenal. Jauh banget. Nggak ada yang kenal. Ya bajinya. Iya. Awal rumah pokoknya nama. Betul. Lawan yang nana pokoknya nama sana. Wah, ngadu milik gitu. Dia saya Mengoleh. Oleh. Eta pas gede pagi. Baca oleh apaan? Yang berat. jauh mah oleh rasanya anjing. Aduh, tahu ada lonok. Ya, Wak. Mang Alek ya alhamdulillah di Cikampek. Cumuli. Tadi kan pahitnya, Hmm. sekarang manisnya tetap mendominasi, bisa dapat juara 2, 1, 3 kalau nggak salah ya Pak Haji. Berarti borong lah ya, Wak. Ya, Pak Haji juga burung mulainya kualitas banget lah pokoknya. Asik, iya dong. Asli kualitas. Kalau jokinya Wah, jokinya Si Diki. masih lagi. Hasil kawin. kemarin dia kasih Ompek. kedua ya, Sidiki. Cuman gak jadi lagi kawin kata si Api, malah ngirim camu. Lah kalian jauh buaya mau dimakan. Harus ini Dikasih lagi lah. oh sudah di Sidiki buaya. Berarti buaya. Buaya Sidiki. Enggak kan kalau pas apa ya, kalau zaman kita Ya. itu ada event di di ibu kota Jakarta namanya PS Cup. Oh, Peskap J. PS Cup itu dia ngundang anak-anak Kokoba, nyampai ke anak-anak Kokoba itu datang ke PS Cup. Satu bus setengah. Oh, itu Berarti bisa lu ya satu setengah gitu. Pasal di rumah apa? Sabebe. Awak gimana awak? Melebihi penumpang lah. Kalau apa ya? Kalau disebut pas apa ya yang disebut kesan-kesan gitu. Kesan. Jadi si satu komunitas itu sumber itu angkat kalau sekarang kan susah. Iya. Mungkin kalau sekarang mah MM lah gitu. MM itu apa? MM itu apa? Masing-masing. Oh, OPM J. Ingat ya? Sebang Deho. Ada 2022 nanti kata baru.
MM. Kita bayar MM ya. Kan lu lagi tahun 80-an. Terlalu tua gitu ya di sini. Ngobrol sama kita Anjing enggak pernah ketukar. Dulu komunitas sangat didukung sekali oleh IO ya untuk Iya, mendukung acara mereka gitu. Bahkan mah EO yang model pas dulu gitu, dia nyampaikan kasih itu pas mobil apa-apa. Oh, ada fasilitasnya. Pas buat komunitas kalau misalkan susah gitu. Rungkat ya. Kenapa tidak susah, kenapa? Masalahnya. Apa ya, mungkin jadi yang komunitas itu kalau sekarang kan pas lebih dikit lah yang tak ke dulu yang kebanyakan kau sekarang kan sehingga Oh, fighter. satu tim gitu kan. Cuman ini nih yang jadi pertanyaan, apakah ketidakkompakan itu ya ketika bersatu gara-gara si Lovebird ini turun? Daripada udah bosan, Apakah karena banyak IO Nah, iya. atau karena faktor-faktor lain? Kalau Banyak IO bisa. menurut saya itu pas banyak EO, jadi yang protes itu udah apa yang disebutnya pas jenuh gitu. Ya jenuh kan, tapi udah mulai pada jenuh. Coba kalau waktu-waktu udah full kan, kalau ada pas saat berat itu cuma hari Minggu, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Kalau sekarang kan setiap hari. tiap hari. Oh, karena mungkin padat si jadwalnya itu ya. Kayak stripping lah. Kalau kita masih netron stripping, cuan banyak. Susah punya Ah, kawan-kawan dari komunitas ini gitu kan ya. Dan pas waktu dulu kan kalau komunitas itu hari Minggu itu harus kumpul. wajib titik aja gitu. Kalau sekarang kan Bisa. jadi Pencalan. gitu. Berarti intinya kalau udah menurut gantang gak gantang, yang penting mangan. Kopi. Ya kalau di tempat koleksi itu untuk kopi-kopi wah susah. Iya. Susah lah ya. Gampang, gampang. Kurang gagan banyak. Nu juara pasti kudu nyobahan kopi. Modeng. Buat keseruan. Ngomongnya boleh Pak. Odeng. J, bukan cuan J, kalau ada burung J. Odeng gitu. Jadi memang tuh perjalanan sama Wai itu panjang ya sebenarnya. Panjang ya? Dari Ya, kalau sebelum masuk komunitas, Jadi apa? Silvector sendiri kan misalkan. Nah, itu seperti apa sih? Apakah emang ada kawan-kawan kecomania yang lain atau ketika ke Lovebird karena komunitas ini gitu? Awal mula. Oh enggak, kalau menurut saya mah dia yang apa ya, misalkan yang tak masuk komunitas, dia pingin ya yang disebut itu aja pas MM, jadi dia udah ada ambisi gitu mau nyiptain Komunitas. komunitas Oh, sendiri. ketika dia lebih menguasai si Lovebird ini, dia merasa diri dan membuka komunitas baru. gitu. Berarti ada orang yang ngebuat atau oknum-oknum komunitas di dalam komunitas. Ya, Oke. Oh, perjalanan Om Beong panjang ini. Banyak, udah kayak bis setengah. Senior bukan? Senior bukan Om Beong. Jadi usia bisa dibilang sifu. enggak juga. Mau diceritakan mau nggak saputing. Ya kan ini ya kalau pas menurut saya, jadi saya mah mau disebutkan jika pas padi semakin tua semakin merunduk. Padi. Pemakaiannya saya dari 2010 nyampe ke 2000 pas 12 disuruh syuting sama ada ya yang disuruh masuk ke YouTube, jadi buat settingan yang Konser. konser saya selalu nggak mau gitu. Kenapa lu mau? Apa ya, jadi saya mah pas ngomongnya di pas tukangan ya gitu. Belakang layar ini.
Nggak pede, kurang pede. Jadi Bang Beong senangnya main belakang. Iya. Tapi sekarang udah pede sekarang. Kalau sekarang juga jadi acak-acak. Tapi bisa dibilang kita masih appreciate dong. Iya. Kenapa? Bisa dibilang ini the first podcast siapa? Memang gitu. Dengan aja project. Dengan aja projectnya. Jangan lupa subscribe. Senior Lovebird nih di Bandung. Iya, dan juga pakai pelet kencana. 2% Bang. Kalau Wah sendiri nih untuk event nasional yang emang Wah berkesan gitu, bukan tadi kan kasus sedih nih. Iya. Pesan yang emang bikin bangga itu pernah nggak sih Ya. mengalami Karena dulu di Tasik ya. di Tasik pernah sih? Tasik itu yang menggelar tuh IO adalah yang brand ya, yang Yo besar. IO besar. Dulu tuh bawa amunisi itu kenali mulai sama Lovebird ya. Pertama saya pegang Lovebird. Alhamdulillah dari settingan jadi nggak sia-sia. Jadi satu hari itu menginap, jadi berangkat Sabtu, nginep sehari. Nah pagi-paginya berangkat, siang mungkin ya, siap sarapan dulu biasa. Nah pas gantang, ya alhamdulillah juara gitu. Menang besar. Menang besar. Pokoknya mah nggak borong lah. Mama nyanggu. Pembiasan peyung. Kamu pokoknya mah Pembiasan. ayah pulang mama basah. Atau emang sih karena kecomannya ini menyuluh seluruh Nusantara emang ada gitu. Setiap wilayah itu emang ada kelas nasional gitu sih sebenarnya. Kelas nasional. Enggak kan kalau zaman-zaman dulu. Jadi waktu ada event itu kalau satu kota aja gitu. Oh, gitu. Nggak bentrok gitu. Iya, kalau sekarang kan suka di Bentrok ada Baduy. bentrok di- Oh, berarti jadwalnya terlalu sama pada kalau dulu mah kayak Bandung ada minggu depannya mungkin dan Iya, masih gitu. gitu. Jadi pas memakanya si kicau pas mania itu satu pas wadah itu aja semua jadi pas rame gitu. Kalau sekarang kan udah pisah-pisah gitu. Jadi sekarang mah kesannya kayak bisnis. Di CEO bisnis burung. IO bisa, burung bisa. Soalnya kan tiap IO pasti punya breeding, Oh gitu. punya produk. Otomatis IO ini ngadain otomatis kan tangannya baru. IO yang lain juga sama otomatis. Nah otomatis kan dari itu bisa ngadu kualitas. Tapi menurut saya untuk sekarang untuk yang pernah saya alami nggak jauh beda. Itu beda jauh gitu. Jauh beda, jauh. Tapi untuk Membeong nih, kamu ya senior banget gitu. Perkembangan dari si kontestan sendiri gitu. Apakah ada peningkatan atau kemunduran sebenarnya? Kalau waktu saya mau kontes itu kalau manuk jong diambil sunggah apa-apa itu sunggah ada apa? Emosi. Nah, sunggah ada pas unsur apa-apa gitu. Kalau masuk ke satu itu wah langsung pas ramainya gitu kan. Kalau sekarang kan kalau enggak itu memasuk wah ada yang wah apa-apa Emosi. apa yang poles di sosmed, poles di WA, curhat kan. Bikin status kayak cepet. Segala dicari tahun sih. Kalau zaman pas saya mah enggak itu. Berarti kalau zaman di rumah banyak apa sih? Pasukan ini sebutnya preman online gitu mah. Enggak, maksudnya dari kalau secara statistik tuh ya, misalnya dari penghobi ini, penghobi kecomannya ini dulu sekarang yang mana sih sebenarnya? Kalau menurut saya pas rame mah itu rame dahulu. Kalau sekarang yang kontesnya ada ke cewek-cewekan. Enggak berarti dulu sih. Jadi apa ya? Pakai rok gitu. Jadi sensi gitu. Rasa. Jadi kalau apa ya kalau burung
pas keok aja keok kuno gigi nanti jadi kukutus gitu. Oh, tidak menerima, tidak menerima. Lovebird kamu diam mulu, kagak pernah bunyi di rumah, apalagi di gantangan. Makanya pakai pakan kencana, dibuat oleh Bang Behong, terbuat dari bahan-bahan berkualitas serta aman buat burung kesayangan kamu. Lovebird kamu mogok, pingin korslet maksimal, pingin jadi fighter sejati, makanya langsung pesen aja pakan kencana. Bing, katanya BLB mau ngadain kontes ya? Iya dong. Masa enggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Nih, beta untuk beta mania atau cupang mania yang ada di Indonesia, Api mau ngadain acara kontes live streaming full ya. Full di tanggal 11 dan 12. Piece in di tanggal 11, kita event di tanggal 12. Untuk informasinya, cari tahu di IG sama YouTube-nya BLB. Bye-bye. Nah, untuk Bang Behong nih, kalau dari statistik nih ya, dari penghobi kicauannya ini, setiap ada peningkatan nggak sih untuk dari tahun ke tahun sampai sekarang gitu ya? Hobisnya itu ada peningkatan nggak? Penggemarnya. Justru kalau sekarang mah penggemarnya pas banyak, tapi yang itulah yang pas-pasan gitu. Kalau zaman dulu mah itu burung yang masuk ke satu langsung diincar sama bos-bos gitu. Kalau sekarang? Dan satu catatan ya, enggak. kalau dulu kita pengen ke satu tuh mikir Mainnya? kemana mah. Gitu. Nah, waktu dulu mah itu burung yang masuk ke satu, yang kedua, yang ketiga itu rata-rata hampir ada 80% lah langsung take over gitu. Kalau sekarang kan enggak, kalau sekarang mah cuek-cuek aja gitu. Oh, jadi daya belinya itu turun. Nah, Daya belinya turun atau memang culture-nya berubah? yang Budayanya berubah. Kalau pas menurut saya mah itu pas daya duanya. Oh, oke. Berarti sebenarnya strata ekonominya mau untuk di hobis itu sendiri meningkat. Tapi pada saat yang kualitas banyak orang yang kurang informasi gitu kan. Informasi. Kalau waktu dulu mah kalau di event-event kecil itu kalau pas masuk ke satu dan kedua dan ketiga dan seterusnya gitu, itu ada hari Rabu atau hari Selasa gitu, itu suka masuk ke koran media. Seperti itu. Kalau sekarang kan Ada. cuman di event-event aja. Gitu. Event besar aja gitu. Jadi yang bos-bos besar itu cuma pas lihatnya di koran gitu. Ini pas nanam mana si Anu, ya, miliknya si Anu, pas itunya si Anu. Jadi pas pantau gitu, dipantau tuh terus 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tak sampai kan nanti dia itu pas transaksi gitu. Ya. Berarti kan sebenarnya lebih ke publikasi dong ya. Publikasinya. Kalau sekarang mah cuma di FB, di sosmed, juga ke Media. Oh. pas bahkan mah itu waktu saya zaman dulu itu masuk ke koran aja, wah udah bangga. Kalau sekarang kan mana? Kalau bahasa Indonesia mah gibing. Jadi pakai sedikit kayak ini. Berarti sebenarnya mah kan untuk hobis itu sendiri dan nilai ekonominya nggak turun sih Bu. Cuman bedanya lebih ke pergeseran publikasi mungkin ya. Antara dulu Masih. pergeseran publikasi dan informasi juga gitu.
Mungkin banyak orang yang sekarang banyak tahu kayak gue nih ya, baru ngelihatnya jadi Google gitu kan, digital. Otomatis ke si burung-burung yang berkualitas pun yang adanya yang cuma di digital. Nah, makanya dengan adanya kedai kicau gitu bisa jadi sarana juga kan, memberikan informasi, edukasi bahwa penurunan ekonomi atau kualitas itu masih ada loh, gitu kan teman-teman. Jadi ini tetap semangat aja lah. Iya, konsisten. Ya, jangan patah arang. Nah, Jangan sampai kita gulung tikar. Kita nggak punya soalnya. udah musim. Apa ya kalau kamu kalau saya mah mau ada kontes mau nggak ada ya pas nyeting aja gitu. Entah takutnya ada Apple itu pas belum harus siap. Oh iya, karena kita tidak tahu ternyata event besarnya kapan, tapi kita sudah selalu siap gitu Iya. dengan amunisi. Jay, siapin Jay buat kopi. Ya untuk sahabat Unggas nih ya. Terima kasih banget buat dua ujangan ini ya. Bisa nularin bagaimana sih perjalanan dari kontes Kicau Mania ini nggak semudah yang dibayangkan gitu kan ya. Jatuh Terus bangun untuk para sahabat Unggas yang lainnya agar tetap konsisten, tetap menjaga bagaimana sih silaturahmi itu bisa terjalin karena kan dari kontes Kicau Mania banyak orang-orang yang bergantung mata pencahariannya setiap hari gitu. Apalagi untuk IO ya pesannya sih lebih fair aja sih, lebih fair ya. Nanti insya Allah lah kita bisa datengin ya. Iya. Yo buat pemilik-pemilik IO, kita ngobrol bareng, sharing bareng, bagi pengalaman, terus jadi kayak apa ya? Bukan jadi kayak ya, kita harus menjadi media edukasi yang positif. Gitu. Buat sahabat Unggas. Betul tapi. Ya makasih banget ya buat Atur nuhun, ntar kesini lagi aja. Terkasih lagi ya. Kalau dapat Salam dulu ya buat ini. Boleh sok. silakan. Buat para pendahulu Koploba atau yang masih junior, apalagi saya bisa dikatakan junior ya. Salam salawasnya dari kami. Tetap semangat. Mudah-mudahan kedepannya kita makin lebih solid. Amin. Harus. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Koploba Salawasnya. Ya nun bisa deh. Luar biasa. Terima kasih Bang Beong, Wah atas serinya. Saya bakal semangat. Nanti si Jimin bakal jadi fighter. ya gitu lah. Aduh, alhamdulillah ya. Kita kenal di mana? Kenal di mana? Kenal di mana? Si Abi ada aja nih. Ternyata Apion. Kecil. Itu yang tua. Mau yang lebih kecil nggak? Ada gitu? Ada. Saya lebih kecil badannya. Lebih junior. Oh, lebih junior. Bukan junior sih ya. Kalau saya sebut sih Lebih muda lah ya. lebih muda. Oke, karena kalau yang muda itu karena dia ketika turun ke gantangan sekarang gitu kan itu benar-benar out dia bisa membandingkan, tapi kalau untuk si yang junior ini bisa lebih tahu kan ya. Benar, jadi Jadi tahu pergerakan sekarang. ya sebenarnya gini lah, itu tadi lebih ke zaman old. Nanti kita bakal ngundang zaman kekinian gitu ya. Jadi era-era kekinian, konteksnya seperti apa, regulasinya seperti apa, pengalaman dia dulu gimana, dan pertanyaan gue satu, dia masih muda. Bagaimana cara mencuci mentalnya dia bisa kuat? Padahal ngelawan yang old. Kalau untuk di hobi sendiri sih sebetulnya nggak ada lah ya. Ya. Oh, yang penting temuan dia, rawatan dia itu bagus, chemistry-nya memang baik sama hewan peliharaan, itu bakal menghasilkan yang kualitas. Oke, Be. Apalagi kalau ini ya khususnya ini yang di Palu Bengkok ya. Ya. Palu Bengkok adalah salah satu binatang paling pintar. Oh, Jay, lu perlu bengkokin. Biar pintar. Kalau bisa nggak bisa kan? Oke deh. Punya pengalaman, punya pengalaman kayak bulan kemarin kan belum beres. Betul. Nah, kan? Setelah saya cek cuma setengah. Itu kapan? Sisanya? Kenapa? Si Jay katanya sih. Saya nggak bicara pengalaman burung ya. Si Jay katanya sih punya bisnis baru, Pi. Mau ikutan nggak? Enggak lah, mendingan beresin aja dulu. Dia mau jadi tuyul online. Tuyul online. Bener. Apaan?
Tuh, udah tuh lagi gigit. Ngepet online. Ngepet online, oke. Jangan lupa handphone. Bulan depan tapi Bulan depan. bener Berarti jadi 1,5 ya. 1,5 bus. Iyalah bisa lah, Pi. Tenang, Pi. Pokoknya kita bayar, Pi. Kalau nggak juga bawa J. Oke. Siap. Siap. Jaminannya J ini. J dong. Bawa sih, Bawa J, Heru atau Diki? Apaan? Mana yang lain? Nggak ada. Ya seperti itulah. Ya udahlah, kalian beresin aja nanti. Ya, saya mau beres baju, Pi. Ya, masuk Pi. Iya. Usaha yang betul. Iya. Usaha yang betul. Ya. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa apa, Pi? Udah. Berarti jadi 1. Siap. Siap, Pi. Setengah, Bung. Ya, oke ya. Ade. Sip. Ya, siap. Oke sahabat tugas, makasih banget nih dari kita bertiga ya. Saya Agung, Terus saja. Saya Soy. salam enggak.